Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan dan beribadah lewat tayangan ini, biar kita semua tetap dalam kondisi yang sehat, yang penuh dengan sukacita dan berkat Tuhan melimpah terus buat kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sungguh berharap kita semua bisa terus hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna dan mulia. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tema khotbah saya hari ini, di bulan ini, kita ada di minggu yang ketiga ya. Untuk di bulan September ini, tema khotbah saya adalah dampak dari berkorban. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena sepanjang hari ini kita banyak bicara tentang pengorbanan ya sepanjang bulan ini. Dan kita baca sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Ayat yang ke-9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, jika kita mau melihat kedewasaan seseorang, kita dapat melihatnya dari satu sifat yang sederhana, yaitu apakah orang tersebut lebih banyak memberi daripada menerima, atau justru sebaliknya. Artinya kedewasaan akan terlihat ketika seseorang lebih banyak berkorban daripada menuntut. Nah, contoh yang paling sederhana nih, adalah ketika kita orang yang masih berpacaran ya, saat remaja ya, anak-anak muda. Ya, orang tersebut pasti lebih banyak menuntut pacarnya untuk melakukan sesuatu untuknya. Ia akan meminta dijemput misalnya ya, ditelepon, diajak jalan-jalan dan sebagainya. Sementara ketika seseorang sudah dewasa dan menikah, orang tersebut akan lebih banyak apa Bapak Ibu? Melakukan hal-hal untuk berkorban menyenangkan pasangannya, ya kan? Dan bukan menuntut atau meminta pasangannya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Ya, betul ya? Nah, demikian juga jika kita mau melihat seberapa dewasa seseorang secara rohani, kita dapat melihatnya dari bagaimana orang tersebut berkorban, memberi untuk Tuhan, ya kan? Memang masalah memberi untuk Tuhan ini sudah sebagai prinsip kerajaan surga, yang kita lebih kenal dengan istilah hukum tabur tuai. Nah, inti dari hukum tabur tuai itu sendiri adalah yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya, ada di ayat yang ke-6 tadi kita baca. Dan apa yang ditabur adalah apa yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, ya kan? Nah, ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, kunci dalam kita berkorban untuk memberi untuk Tuhan, yaitu kita harus memberi dengan sukacita dan bukan karena terpaksa. Ya, ada di ayat 7 tadi kayak kita baca. Ketika kita mau berkorban untuk memberi untuk Tuhan, bukan hanya jumlah pemberian kita yang dilihat Tuhan, tetapi juga bagaimana hati kita ketika kita memberi untuk Tuhan. Nah, penting sekali, perhatikan baik-baik bagaimana hati kita ini yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Ya. Lalu apa saja yang harus kita korbankan ya, atau apa saja yang harus kita berkorban, kita berikan untuk Tuhan ya. Ada beberapa hal yang harus kita berkorban memberikan kepada Tuhan, yaitu yang pertama ya, yaitu kita mesti berkorban memberi waktu kita untuk Tuhan. Ya. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, berkorban memberi waktu kita untuk Tuhan ya. Jika kita perhatikan bahwa di Alkitab penuh dengan tata cara beribadah kepada Tuhan. Ya, termasuk hari-hari raya bagi Tuhan.
Hal yang paling sederhana saja, firman Tuhan memerintahkan kita untuk menguduskan hari Sabat bagi Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Memang benar bahwa seluruh hidup kita selama 24 jam sehari harus kita berikan untuk Tuhan. Ya, tetapi sebelum itu, sudahkah kita menguduskan hari Sabat sebagai hari perhentian kita dari urusan kita dan memberikan hari itu khusus bagi Tuhan? Nah, apakah kita sudah lakukan itu Bapak Ibu? Ya, kita nggak usah berbicara tentang memberikan 24 jam sehari, ya bertekad untuk Tuhan lah kita berikan, ya. Tapi coba kita lihat setiap hari Minggu, ya. Kita banyak melihat ada orang-orang atau orang-orang Kristen yang seringkali malas Bapak Ibu datang ke gereja, ya. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ibadahnya online, ya kan? Mereka pasti akan merasa sesuatu hal yang tidak bisa nyaman, tidak bisa enak gitu beribadahnya, ya kan? Dibandingkan dengan masa offline, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sungguh-sungguh untuk memberi hidup kita seperti yang Tuhan mau, yaitu dengan kita menyediakan waktu kita untuk Tuhan, ya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita mesti korbankan, apa yang kita mesti berikan dengan berkorban untuk Tuhan. Yang kedua adalah kita berkorban untuk memberi tubuh kita untuk Tuhan. Ya, nah ini berbicara tentang persembahan tubuh yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dalam Roma 12 ayat yang ke-1, ya kan, di mana ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan segenap hidup kita, ya kan, tubuh kita bagi Tuhan. Ya, bicara tentang mempersembahkan tubuh kita. Hal tersebut juga berarti agar kita juga bisa menjaga tubuh kita. Ya, jangan sampai kita merusaknya. 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya, nah ini berarti kita pun tidak boleh merusak tubuh kita dengan apa? Misalnya dengan makanan-makanan yang tidak sehat, ya kan? Atau juga dengan merokok, apalagi narkoba dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa menjaga tubuh kita sehingga Tuhan bisa memakai hidup kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Coba kasih tahu sebelah kiri kanannya. Ayo kita jaga tubuh kita, ya. Apalagi di masa pandemi ini jangan sampai kita mencobai Tuhan, ya, dengan kita nantang nggak pakai masker, kita keluar seenaknya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan orang yang lain. Ya, kita percaya inilah bukti nyata dari kita memberi hidup kita yaitu tubuh kita untuk mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita mesti berkorban bagi Tuhan? Apa yang kita mesti berikan Bapak Ibu? Yaitu kita berkorban, yang ketiga apa? Kita berkorban memberi hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Ya, dalam setiap saat kita harus memiliki hati dan pikiran yang kita persembahkan untuk Tuhan. Maksudnya adalah kita harus senantiasa memikirkan Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita melakukan apapun, kita punya motivasi yang benar. Yaitu melakukan segala sesuatunya seperti bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. Ya, Kolose 3 ayat 23. Nah, ini jelas sekali mengatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, nah ketika kita sudah memberikan ketiga hal tersebut di atas Bapak Ibu Saudara sekalian, maka percayalah bahwa Tuhan pasti juga akan membalas segala sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ketika kita memberikan waktu kita, tubuh kita, bahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan, itu sama saja dengan kita menabur ketiga hal tersebut bagi Tuhan kita. Maka ingat tabur tuai, maka kita pun akan menuai hasilnya. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Haleluya. Karena Tuhan selalu memberikan lebih dari apa yang kita duga Bapak Ibu. Karena Tuhan kita sangat baik terhadap kita umat ciptaannya. Apalagi kita ini adalah umat tebusannya Bapak Ibu.
Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya. Oleh karena itu biarlah kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah berhutang. Dia sanggup memberikan lebih dari apa yang kita minta Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Tuhan selalu memberikan kita tuaian sesuai dengan apa yang kita tabur Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah menabur, ya kita tidak akan pernah bisa menuai. Ya. Ketika kita menabur dalam kebenaran dan dengan penuh sukacita, maka kita pun akan bisa menuai dengan luar biasa Bapak Ibu. Ya. Bahkan berlimpah-limpah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dan ingat, dia juga Tuhan yang murah hati. Ya. Seperti yang kita tadi baca di ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Ya. Bahwa Tuhan sampaikan buat kita bahwa dia akan memberikan dengan segala kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Wow, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa dampaknya kalau kita berkorban ya. Kita udah berkorban apa tadi? Waktu. Kita berkorban tubuh kita berkorban hati dan pikiran kita berikan buat Tuhan. Ada dampaknya enggak? Ada Bapak Ibu. Ada dampaknya. Nah, ini yang dampak berkorban inilah yang bisa membuat kita yang pertama Bapak Ibu, dampaknya ya. Dampak berkorban membuat kita yang pertama adalah apa? Sanggup untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini dia ya. Jadi kita pasti sanggup untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena dasarnya dari rela berkorban itu adalah apa? Kasih. Ya, kasih Bapak Ibu. Membuat kita sanggup bertindak melampaui pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Karena dasar dari rela berkorban adalah kasih, maka otomatis dengan kasih Kristus itu, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang melampaui segala pengetahuan tentang baik dan jahat. Ya. Artinya kita menjadi orang-orang yang benar-benar murni Bapak Ibu. Tulus melakukan pengorbanan ini. Untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan karena apa? Karena sebagai bukti bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Selain apa? Selain kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya sanggup untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kehendak Allah, semuanya itu dengan dasar hati nurani yang tidak murni. Ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu udah bisa tebak sendiri. Kalau kita lakukan dengan tidak murni, artinya kita tidak lakukan pengorbanan itu, berkorban itu bukan dengan kasih Kristus, tapi ada maunya, maka semuanya itu akan membuat kita apa? Kita akan bisa patah Bapak Ibu dalam melakukan kehendak Allah. Ya, kita akan mengalami kegagalan dalam melakukan kehendak Allah. Kita akan mengalami kebosanan. Kita akan mengalami burnout orang bilang ya. Akan mengalami sesuatu yang kita keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Kita jadi malas melakukannya. Itu semua karena apa? Karena kita melakukannya tidak dengan motivasi yang benar. Ya, tapi kalau kita berkorbannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kasih, tulus, murni, ya, kita tidak pernah berpikir sesuatu yang jahat dalam pengorbanan ini. Kita gak berpikir sesuatu yang cari untung Bapak Ibu dari pengorbanan kita ini. Maka saya percaya dengan dasar itu kita akan sanggup melakukan kehendak Allah. Bahkan bisa menyelesaikannya pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Yang percaya dan setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Ya, kalau kita berkorban itu membuat kita apa? Dampak dari kita berkorban membuat kita yang kedua adalah kita menjadi tetap percaya akan kasih Tuhan dan hidup di dalam kasihnya itu. Nah, itu dia Bapak Ibu, ya. Jadi hal yang kedua ini menunjukkan kepada kita bahwa jika kita sungguh-sungguh berkorban, dampak yang itu akan bisa membuat kita untuk tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, jangan pernah kita merasa banyak masalah, kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Oh tidak Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita
itu adalah untuk dia bisa menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Kasih Bapa yang diekspresikan melalui Yesus Kristus itu membawa keselamatan dan pembebasan jauh melampaui dosa kita Bapak Ibu. Amin. Karena bayangkan kasih Bapa yang luar biasa itu gak bisa disamakan dengan masalah-masalah kita. Kasih Bapa itu melampaui semua masalah kita. Kasih Yesus melampaui semua dosa-dosa kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang taat, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Ya. Bahwa kasih Allah itu akan melampaui kejatuhan manusia di dalam dosa. Oleh karena ketidaktaatan, karena manusia Adam dan Hawa khususnya, dia memakan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ya, nah inilah yang membuat mengapa seringkali kalau kita tidak sungguh-sungguh berkorban bagi Tuhan, ya, bukan dengan hati yang murni, maka kita akan mengalami kegagalan dalam kita mengikut Tuhan. Ya, coba tanya kiri kanannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kamu? Ya, apakah kamu pernah merasa burnout? Apakah kamu pernah merasa bosan? Ya, ikut Tuhan? Apakah kamu pernah merasa jenuh ikut Tuhan? Nah, hati-hati. Ya. Mungkin pengorbananmu selama ini bukan dengan hati yang murni, bukan dengan sungguh-sungguh, ya. Karena hanya yang bisa menilai itu semua adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, ya. Kalau orang sungguh-sungguh berkorban Bapak Ibu Saudara sekalian, dampaknya pasti dia akan apa? Dia akan tetap percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkannya. Apapun masalah dalam hidupnya, apapun persoalan dalam pelayanannya, apapun persoalan dalam rumah tangganya, apapun persoalan dalam sekolahnya, studinya, pekerjaannya. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Karena keselamatan yang dari Tuhan itu melampaui segala dosa kita. Melampaui segala kesalahan-kesalahan kita. Dia sanggup membayar lunas semua hutang-hutang dosamu. Bahkan dia lunasi semua kesalahan-kesalahanmu dengan darahnya yang mahal. Darah yang kudus membebaskan kita. Amin. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi kita semua adalah seberapa banyak kita sudah berkorban untuk memberikan itu semua untuk Tuhan, ya. Nah, mungkin ada yang berkata, "Oh, saya sudah memberi banyak persembahan kepada Tuhan, kolektor saya luar biasa banyaknya, ya. Apalagi perpuluhan saya besar sekali, ya kan? Saya udah memberi semuanya Pak." Ya, Bapak Ibu perlu tahu ya. Ya memang memberi harta kita kepada Tuhan itu bagus. Luar biasa itu Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya harta yang kita miliki itu hanya sarana yang kita berikan untuk Tuhan. Ya kan? Bisa saja kita memberi persembahan harta yang banyak kepada Tuhan atau kepada gereja. Tetapi kita belum berkorban memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi ketika kita mau berkorban memberi waktu kita, tubuh kita, bahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka secara otomatis kita pun pasti juga akan memberikan segala sesuatunya termasuk harta kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan setiap kita sungguh-sungguh memberi dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, kita berkorban sepenuhnya untuk hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya, jangankan berkat, hanya berkat jasmani Bapak Ibu. Berkat materi. Saya percaya berkat rohani yang penting itu pun juga akan dipersembahkan dan diberikan Tuhan kepada kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan setiap kita mau sungguh-sungguh memberi hidup kita, berkorban secara sungguh-sungguh, dan dampak dari perkorbanan itu akan membuat kita akan terus bisa hidup dalam rencana dan panggilan Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau review sedikit tentang khotbah saya hari ini. Bagaimana kita belajar hari ini untuk mengerti bahwa pengorbanan atau berkorban itu selain kita memberi waktu kita, memberi tubuh kita, memberi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan itu semua kita lakukan Bapak Ibu, itu akan membuat kita sanggup untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya.
Dan yang kedua, itu yang pertama tadi ya, dampaknya. Yang kedua, kita akan bisa tetap percaya akan kasih Tuhan dan bahkan kita bisa hidup di dalam kasih-Nya itu. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu hari ini satu hal yang mungkin jadi pertanyaan dan perenungan bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu yang jemaat dikasih Tuhan, saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan yang menyaksikan tayang ini, yang beribadah bersama kami semua. Nah, ada satu perenungan yang mungkin saya mau sampaikan, yaitu sudahkah kita berkorban, memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini perlu Bapak Ibu renungkan ya. Yang kedua adalah sudahkah kita memberi itu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kalau kita sudah berkorban, pertanyaan kedua adalah sudahkah berkorbannya itu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, biarlah ini jadi perenungan bagi kita semua Bapak Ibu. Biarlah ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan kita setia melakukannya sampai akhir hidup kita. Sehingga apa? Iman kita tidak gugur di tengah jalan. Tapi kita sampai mendapatkan kehidupan di Yerusalem yang baru. Haleluya. Renungkan Bapak Ibu dua pertanyaan tadi. Bagaimana kita berkorban? Sudahkah kita berkorban sepenuhnya kepada Tuhan? Dan yang kedua, sudahkah itu menjadi pemberian yang terbaik bagi Tuhan? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan Kau di tengah-tengah kami. Dan Kau selalu Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan hadirat-Mu memerintah atas hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, waktu kami Tuhan, tubuh kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami persembahkan sepenuhnya kepada-Mu. Dan kami rindu ini memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh terus hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu yang mulia itu Bapa. Jangan biarkan Tuhan kemewahan dunia ini, godaan dunia ini Tuhan. Membuat iman kami gugur di tengah jalan Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak menginginkan itu Tuhan. Kami sungguh ingin Tuhan setia hidup dalam panggilan-Mu Tuhan. Bahkan sampai kami kerjakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk segenap umat-Mu Bapa yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang beribadah bersama kami. Biar mereka semua Tuhan sungguh-sungguh memberikan pengorbanan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mau memberikan pengorbanan itu, hidupnya yang terbaik untuk Tuhan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan, biar berkat-Mu melimpah buat kami semua. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan yang bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.